Geger, aksi saling sindir yang menyeret nama dua praktisi hukum dalam penyelesaian kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki Cirebon sepertinya berbuntut panjang pasca Rasman Arif Nasution terlihat mendatangi Polda Metro Jaya kemarin. Ya, disebutkan oleh Rasman, ia membuat laporan lantaran menduga Farhad menyebarkan informasi bohong dan menyerang kehormatannya sebagai seorang pengacara. Lantas, seperti apakah Rasman menceritakan awal mula kejadian yang menurutnya terjadi di salah satu televisi swasta tersebut? Dan benarkah pula di balik laporan yang dilayangkan Rasman, jauh sebelumnya, diam-diam Farhad pun juga telah melaporkan Rasman ke pihak kepolisian. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, disebutkan oleh Rasman, perseteruan mereka memang bermula saat keduanya terlibat aksi saling sindir yang berlangsung di salah satu televisi swasta pada Kamis tanggal 13 Juni lalu. Farhad dalam acara televisi yang disiarkan secara langsung tersebut memang sempat mempertanyakan terkait Rasman yang disebutkannya adalah mantan pengacara. Maka dari itu, Rasman yang seolah merasa geram dengan hal ini pun akhirnya melaporkan Farhad dengan pasal dugaan fitnah atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP yang isinya kurang lebih adalah menyangkut hal serupa. Meski begitu, ditemui di kediamannya, Farhad pun menyebutkan ternyata telah lebih dulu melaporkan Rasman ke pihak kepolisian dan sudah dilayangkannya pada bulan Juni 2024 lalu dan dengan terang-terangan ditunjukkannya kepada tim Intens Investigasi kemarin. Farhad menyebutkan seterunya tersebut memang pantas untuk dimasukkan ke dalam penjara lantaran sering melontarkan kata-kata tidak senonoh dan kerap melemparkan kata-kata yang cenderung kasar ataupun meledak-ledak, baik saat bincang-bincangnya pada momen itu ataupun pada momen lainnya. Beliau ini bagi saya adalah mantan pengacara. Saudara Farhad Abbas, saya duga telah menyampaikan informasi bohong yang menyerang kehormatan saya dan dapat menimbulkan ujaran kebencian yang secara langsung disampaikan oleh saudara Farhad Abbas di salah satu TV swasta, tepatnya di program Rakyat Bersuara, di program interupsi di media televisi iNews pada tanggal 13 Juni 2024 yang dilaksanakan atau ditayangkan secara live atau secara langsung. Pernyataan Farhad pada waktu itu tepatnya adalah bahwa saya ingin bertanya saudara Rasman ini kalau nanti ada masalah-masalah kemana kami akan mengadukan organisasi. Karena di mata saya saudara Rasman ini adalah mantan pengacara. Mantan pengacara pasti saya sudah tidak pengacara lagi karena namanya mantan. Kalau mantan istri berarti bukan istri lagi. Kalau mantan wartawan berarti bukan wartawan lagi. Seperti saya bilang, saya pernah jadi wartawan 12 tahun, saya mantan wartawan. Memang saya bukan wartawan lagi. Hari ini saya laporkan dia 310, 311. Insya Allah menyusul Undang-Undang IT. Sebenarnya saya mau umumkan ya,
yang melaporkan Rasman itu adalah saya. Kita melaporkan karena ancaman mulutnya, tantangan, kemudian kalimat-kalimat kotor, kalimat jorok yang disampaikan dia. Setiap menelpon tuh ngomong-ngomongnya kayak anjing, kau on all, dan ngomongnya ukima kau gitu. Dan ini orang ini udah nggak bisa dijaga mulutnya. Jadi kalau istrinya bilang suaminya baik, suaminya itu kasar. Perlu masyarakat ketahui, ya. Sayalah orang yang melaporkan Rasman. Ini laporannya. Per tanggal 14 Juni jam 1:15. Jam 1:15 menit. Saya melaporkan Rasman karena, dan ingat ya, nggak boleh lagi mengatakan saya menyebarkan percakapan. Itu bukan percakapan. Itu adalah nomor telepon pribadi saya yang mana Rasman menelpon. Kemudian dengan teriakan-teriakan tidak senonoh, kalimat-kalimat kasar yang saya anggap ini orang harus masuk penjara. Gara-gara laporan saya ini dia gerah, dia mencari-cari kesalahan saya. Katanya saya bilang dia bukan mantan pengacara. Iya, memang kamu diumumkan pernah berhenti dan dipecat menjadi pengacara dari Kongres Advokat Indonesia. Se-Indonesia tahu. Farhad pun juga mengkonfirmasi perihal substansi dari pelaporan tersebut yang bersumber dari kata-katanya yang menyebutkan Rasman adalah mantan pengacara. Menurut Farhad, sepengetahuan dirinya sebagai praktisi hukum, ia pun memang sempat mendapatkan informasi mengenai Rasman yang pernah dipecat dan diberhentikan secara tidak wajar dari keorganisasian pengacara yang sempat menaunginya. Farhad pun juga menuturkan ia juga sudah sangat sopan menanyakan hal tersebut dalam siaran acara tersebut dan meminta Rasman untuk mengkonfirmasi jika hal yang diucapkannya tersebut tidaklah benar adanya. Kalau saya disebut bukan pengacara atau mantan pengacara, Farhad, kau harus buktikan kapan, di mana pengadilan negeri yang sudah memutus bahwa saya dicabut berita acara sumpahnya dan dicabut hak-hak saya sebagai seorang advokat yang berkekuatan hukum tetap. Pecat ya harus, jangan lagi dibilang saya belum dipecat oleh putusan pengadilan. Enggak, aturan etik pengacara itu ada di organisasi advokat. Itu bukan berita bohong, nanti akan malu sendiri. Kita juga punya bukti bahwa itu sudah se-Indonesia sudah tahu. Memang dia dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pengacara ya di Kongres Advokat Indonesia, organisasi dia. Kalau memang Kongres Advokat Indonesia pernah menganulirnya, silakan umumkan. Apa dasar mengumumkan atau membebaskan dia daripada hukuman pemecatan itu? Nah, kalau memang sudah dipecat ya, makanya kita anggap dia mantan pengacara. Tidak boleh dia menafsirkan bahwa dia masih pengacara, ya itu tinggal klarifikasi ya, oh masih pengacara toh. Ya, kalau masih pengacara organisasi advokat mana? Ntar kalau lu salah gue laporin lu kabur lagi, dipecat lagi kabur lagi, kan kira-kira seperti itu. Silakan konvensi pers menyatakan kamu itu bukan mantan pengacara, biar kami tahu gitu. Nah kemudian panggil ketua organisasi baru menjelaskan bahwa kamu adalah masih pengacara gitu, ya kan? Nah kalau tidak mau nanti saya yang gugat, saya akan gugat kamu karena kamu melaporkan saya gugat dulu bahwa kartu berita acara sumpah kamu itu sudah tidak sah karena pernah dipecat dan tidak pernah ikut ujian ulang lagi menjadi pengacara. Belum ada pengampunan, amnesti, abolisi ataupun rehabilitasi nama. Belum pernah kami dapatkan itu. Yang juga mengusik rasa keprihatinan Farhad adalah sikap Rasman yang seolah-olah ingin merecoki apa yang tengah diperjuangkannya untuk memulihkan nama baik kliennya Saka Tatal dalam kasus Vina dan Eki. Farhad pun merasa dibuat bingung dengan seterunya tersebut. Apakah berdiri di sisinya sebagai pengacara Saka atau sebenarnya mendukung mati-matian pihak kepolisian? Meski begitu, saat ditanya lebih jauh perihal pelaporan yang dilayangkan Rasman, Farhad pun mengaku tidak takut dengan pelaporan tersebut karena ia memiliki banyak ahli yang dapat membantunya dalam hal ini.
Dan pola perilaku kalian ketika berhadapan dengan kasus yang saya tangani adalah Saka Tatal dan Peggy, pembunuhan Vina. Saya heran orang ini mewakili siapa gitu. Teriak-teriak, bentak-bentak orang, akhirnya kalah. Nah, mulai saat ini saya katakan, kamu kan dulu ngantang taruhan. Kamu adalah pengacara yang kalah, kami yang menang gitu. Kalau sudah kalah, ya diam-diam saja. Jangan banyak bawel. Jadi kita nggak takut dengan laporan, kita punya ahli bahasa, kita punya ahli media, dan ngerti nggak lu, kalau diundang di televisi, kamu kan dibayar. Mungkin dibayar 1,5 juta. Terus lu ngelaporin perdebatan di situ untuk memanggil produsernya, hostnya dipanggil, kameramen diambil, dipikir, merepotkan. Ada undang-undang persnya. Tidak semudah itu. Jadi lu mau repot, emang lu bisa ngatur semua televisi, tinggal luruskan aja bahwa oh ternyata tidak jawab. Ya kalau selama pengacara menggunakan ini, bukan menggunakan ini dan ini, dia pasti mengerti gitu. Sementara itu, perseteruan antara dua praktisi hukum ini pun bisa dibilang sebenarnya adalah perseteruan lama yang bahkan seolah bak benang kusut yang tidak bisa untuk diuraikan. Menanggapi hal ini, sebagai orang yang lebih senior, Nicholas Kili-Kili mengaku kaget dengan pelaporan dua rekannya tersebut. Apalagi sempat terucap niatan darinya untuk keduanya islah atau berdamai. Tetapi agaknya hanya masuk kuping kiri dan juga keluar kuping kanan. Terbukti dari keduanya yang tetap melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum. Saya kemarin itu sudah ditanya soal ini, soal Rasman Nasution dan Farhad Abbas saling menyerang. Saya bilang dua-duanya itu adik saya, baik Farhad maupun Rasman Nasution itu adik-adik saya. Jadi saya bilang islahlah kalian dua, saya siap untuk memediasi. Bahkan sudah keluar tadi pagi itu beritanya, saya kirim ke Rasman, saya kirim juga ke Farhad Abbas. Tahu Rasman kirim ke saya, dia sudah melaporkan Farhad Abbas juga. Nah, Farhad sudah kirim ke saya, dia lapor Rasman. Tadi pagi Rasman juga kirim ke saya bahwa dia sudah lapor Farhad Abbas. Jadi ya kita nonton aja lah. Saya pikir ini kita bikin siapa penyidik. Kita udah pusing dengan kasusnya Vina Eki, ditambah lagi dua orang ini masuk, satu pengacara Saka Tatal, satu representasi dari siapa kita nggak tahu. Sepertinya apakah dia juru bicara Polda Jawa Barat ataupun dia pengacaranya Polda Jawa Barat, ya kan? Saya nggak tahu legalitasnya seperti apa. Tapi akhirnya dia berdua saling serang, sekarang udah saling lapor. Maksudnya dua-dua ini saya kenal baik, juga seperti adik saya sendiri. Makanya saya bilang saya siap untuk memediasikan dua-dua kalau mereka dua mau berdamai, kan gitu. Saya udah kasih tahu juga ke Rasman, kasih tahu ke Farhad juga, udahlah berdamailah. Karena kita mendengar bahwa waktu Rasman menyerang Farhad Abbas dengan kata-kata kotor, dengan bisa bilang bahwa ini bukan tindakan seorang advokat yang profesional, ya kan? Dia harus elegan, dia ini public figure, harusnya soft, nggak hantam sembarangan. Terus suaranya tuh, oh ini kan teriak-teriak. Tapi kalau orang malas teriak dia marah. Nah ini nggak fair juga. Nggak boleh begitu. Jadi saya harap bahwa dia berdua ini berdamai, supaya kalau dia berdua ini damai, Indonesia ini damai, ya kan? Lama-lama orang nggak mau pakai advokat loh, orang nggak mau pakai pengacara kalau lihat kelakuan mereka kayak begini, ya kan? Kita harus tunjukkan sifat kita, profesionalisme kita. Advokat ini adalah advokat itu adalah jabatan mulia, profesi yang mulia, ya kan? Jadi kita harus tunjukkan ke masyarakat bahwa betul-betul kita ini, seorang advokat ini bisa dipercaya, dapat memberikan kenyamanan, dapat memberikan keadilan, ya kan?
dapat memberikan kedamaian. Bukan kita saling menyerang, saling ribut. Sekarang udah saling lapor. Ya itu sendiri berdua, saya nggak mau masuk di situ. Tapi karena dua-dua ini saya kenal baik, udah seperti adik saya sendiri. Ya saya berharap supaya dia berdua damai lah. Ya kalau mau islah, saya siap memediasi dia berdua. Di balik pelaporannya untuk Farhad Abbas, baru-baru ini Rasman pun juga sempat menyinggung kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu Tony RM, pasca selebrasinya saat kemenangan kliennya dalam persidangan beberapa waktu silam. Seperti apa Tony menanggapinya? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki seperti sebuah sinetron yang tidak pernah berkesudahan meski sudah berjalan hampir 8 tahun. Hampir setiap hari diperbincangkan di media, bahkan tak jarang menimbulkan perdebatan antara beberapa pihak yang bahkan tidak terlibat langsung dalam permasalahan ini. Kini yang terbaru, perdebatan ini pun sepertinya menimbulkan kekesalan dari pengacara Rasman Arif Nasution yang menilai selebrasi yang dilakukan kuasa hukum Peggy Setiawan yaitu Tony RM pada saat kemenangannya di pra-peradilan kemarin, bak orang kampung yang baru masuk kota. Disinggung mengenai hal ini, Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan hanya memberikan jawaban santai saat ditanya oleh awak media terkait hal tersebut. Ia pun membenarkan jika memang dirinya hanyalah seorang yang lahir dan besar di kampung halamannya Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tetapi sebenarnya ia pun tidak kampungan, seperti yang disebutkan Rasman dalam pernyataannya. Saya akademisi, jadi agak sulit mungkin mereka mencerna pikiran saya. Gitu. Di dalam benak saya ini ada ribuan strategi dalam berdebat dengan orang. Tapi saya punya referensi yang jelas, terukur gitu. Saya tidak pernah menghina-hina orang gitu. Masa Tony udah menang Prapit, weh Rasman, saya ajari kau. S1 kok ngajari S3. Dia belum berdiri, saya sudah lari duluan. Saya ingatkan Tony itu jangan seperti, maaf ya, ada orang dari kampung masuk kota terkejut dia. Lari sana, lari sini, oh ini udah. Bentur kepala ke tembok kiri, bentur kepala ke tembok kanan, belakang. Kita merasa masih kuat, tapi kepala udah bonyok-bonyok, tinggal selesainya rap. Jangan gitu. Saya nasihati dia, Tony, kau masih muda. Ya, hidup harus dimulai dari yang sejujurnya dan seharusnya. Kalau bayi, dia duduk dulu, merangkak dulu, jalan dulu, baru berlari. Jangan buru-buru mau berlari, nanti tergelincir. Itu aja. Gimana sih tanggapannya, Bang? Ya, nggak apa-apa. Memang saya dari Indramayu, ya dari kampung, tidak masalah. Yang penting kan pra-peradilan sudah menang. Terus tidak kampungan. Ya, ada Pak Reza Indragiri ya menyampaikan, meskipun lawyernya Peggy ini ya dari kampung, tetapi tidak kampungan. Ya, keberaniannya sudah kaliber katanya. Artinya sudah kaliber pengacara nasional kan. Ya tidak masalah, saya memang dari kampung, ya dari Indramayu, ya. Nah tetapi kita buktikan karena memegang teguh kebenaran, ya, maka yang kita perjuangkan ini kebenaran. Kebenaran itu bukan milik orang yang mengaku orang kota saja, Pak. Semua warga negara berhak ya atas keadilan, berhak atas menyuarakan kebenaran. Tony RM pun juga menambahkan, ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sosoknya sebagai pengacara. Apa memang benar memiliki kemampuan? Atau justru seperti yang diungkapkan oleh Rasman? Dan faktanya, ya mungkin bukan penasihat hukum rekan-rekan yang menilai, bukan teman-teman yang menilai. Silakan netizen yang menilai, ya masyarakat yang menilai. Ya,
kayaknya biarpun saya dari kampung, kemudian Pak Rasman yang mengaku misalnya dari kota, ya silakan saja masyarakat yang menilai sendiri kualitasnya. Di balik perseteruan Rasman dengan dua nama tersebut, tentu yang masih menimbulkan tanda tanya besar adalah perihal beberapa barang bukti yang disita pihak kepolisian dan tidak juga dibeberkan di persidangan. Seperti apa desakan praktisi hukum Herwanto untuk memperjuangkan hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Memang hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki masih menjadi tanda tanya besar dan sampai sekarang belum juga terselesaikan. Kini yang menjadi perhatian terkait beberapa alat bukti yang kabarnya tidak pernah dihadirkan ke persidangan, seperti halnya CCTV dan juga handphone milik para korban serta terduga pelaku. Maka dari itu, baru-baru ini sebuah langkah berani dilakukan seorang praktisi hukum Herwanto Nurmansyah yang pada Selasa 16 Juli 2024 lalu mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan gugatan terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit dengan tujuan Kapolri menginstruksikan pihak Polda Jawa Barat agar segera membuka alat bukti tersebut. Lantas, seperti apa kata Herwanto terkait pelaporan yang sudah dilayangkannya tersebut? Sudah ya, tadi kita daftar gugatan, alhamdulillah sudah terima, sudah terregister, tinggal nunggu panggilan sidang. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Saya juga hari ini juga tadi posting di TikTok juga. Ya ini karena kan yang kita buat ini kan Kapolri ya. Kami meyakini bahwa gugatan ini yang kami daftarkan ini adalah juga membantu Pak Kapolri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya merasa bahwa sebenarnya ada keinginan dari Kapolri ini, niat baik dia sebenarnya pengen mengungkapkan perkara ini. Sebenarnya saya melihat ada. Nah, cuman mungkin ya dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang menghalangi. Nah, contohnya begini. Pak Kapolri ini ya satu-satunya pimpinan lembaga penegak hukum secara jantan, secara sukarela menyampaikan bahwa mengakui bahwa benar 2016 itu ada permasalahan. Jadi alat bukti yang diperoleh oleh anak buahnya, anggotanya, memang tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang didukung dengan metode scientific crime investigation. Nah, saya melihat dari situ bahwa sebenarnya Pak Kapolri niatnya baik gitu loh. Karena saya lihat dari Jaksa Agung nggak ada, Mahkamah Agung nggak ada. Padahal dari permasalahan ini jadi blunder begini kan sebenarnya permasalahannya kalau kita bicara murni ya, pihak polisi itu nggak salah sebenarnya. Kenapa? Karena ketika dia mengirimkan berkas ke pengadilan, ke kejaksaan, begitu jaksa menyatakan P21, sebenarnya tugasnya selesai. Artinya sudah menjadi tanggung jawab kejaksaan. Nah, tetapi ya, Kapolri dalam kesempatan kemarin itu dia mengatakan bahwa dia mengakui ada kesalahan anggotanya. Jadi saya lihat niat dari Pak Kapolri sudah ada. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.